Sebelum tonton videonya jangan lupa untuk tonton dahulu video sebelumnya, dan subscribe channel ini, semoga yang subscribe masuk surga, amin. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Adegan dimulai di sebuah dimensi yang dipenuhi oleh lanskap suram dan angin energi yang berputar. Di tengah kegelapan tersebut, muncul seorang wanita Otsutsuki yang anggun namun memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Sosok itu adalah Reini Otsutsuki, salah satu bawahan paling setia dari Uchushi. Dia berjalan dengan penuh percaya diri melalui jalan setapak energi yang berkilauan, rambut putih panjangnya bergerak lembut dengan angin energi yang tidak terlihat. Reini berbicara dengan nada penuh ketenangan, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa beban yang tak terbantahkan. Akhirnya, katanya pelan, namun suaranya menggema di seluruh dimensi itu, waktunya telah tiba. Semua yang telah kacau, yang hilang dalam kegelapan kekuasaan, akan dikembalikan ke dalam keharmonisan sejati. Dengan pandangan tajam, dia mengulurkan tangannya, menciptakan celah kecil di antara dimensi, membuka jalan yang hanya bisa dilalui oleh entitas sekuat dirinya. Reini menatap ke dalam jurang dimensi yang dia ciptakan, matanya memantulkan bintang-bintang yang jauh. Kita akan segera bertemu, Uchushi, dan dunia ini akan kembali seperti dulu. Adegan beralih ke dimensi yang jauh berbeda. Cahaya yang lebih redup, namun dipenuhi dengan energi yang kuat, mengalir di seluruh langit yang gelap. Di sana, Ryushi Otsutsuki, seorang pria Otsutsuki yang terlihat sangat santai, berdiri di atas tebing tinggi, melihat ke kejauhan. Ryushi adalah sosok yang penuh wibawa, dengan aura kekuatan yang hampir tak tertandingi. Dia tersenyum tipis, mengetahui bahwa hari yang sudah lama dinantikan telah tiba. Uchushi, gumamnya, akhirnya kau menemukan seseorang yang sesuai dengan pandangan masa depanmu. Seorang manusia yang memiliki kekuatan dan tekad untuk menantang Shibai. Meskipun harapan itu tipis, mungkin ini adalah satu-satunya jalan untuk membawa kembali keseimbangan yang telah hilang selama ribuan tahun. Ryushi kemudian menoleh ke belakang, melihat pasukan Otsutsuki yang berdiri di belakangnya. Mereka adalah prajurit-prajurit yang telah lama bersumpah setia kepadanya dan Uchushi, menanti hari di mana mereka bisa bertarung melawan kekuatan Shibai yang merajalela. Pasukan ini adalah elit Otsutsuki yang kuat, masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa, siap untuk bertarung dalam perang kosmik yang telah lama mereka nantikan. Ryushi mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada mereka. Saatnya kita bergerak. Persiapkan diri kalian. Perang ini tidak akan mudah, dan musuh kita kali ini bukanlah yang bisa dianggap remeh. Shibai sudah melampaui batas Otsutsuki biasa, tetapi kita tidak akan mundur. Untuk Uchushi, untuk alam semesta ini, sudah saatnya kita akhiri kekuasaan yang melenceng ini. Pasukan Otsutsuki mengangguk serempak, bersiap untuk memasuki portal yang mulai terbuka. Sebuah lubang dimensi besar muncul di depan mereka, penuh dengan cahaya biru yang menyilaukan. Ryushi memimpin mereka, masuk ke dalam cahaya itu dengan penuh keyakinan, mengarahkan mereka menuju medan perang yang tak terelakkan. Sementara itu, di dimensi lain, Uchushi berbicara dengan Boruto. Ryushi dan Reini sedang bergerak. Pasukan kita siap, tapi sebelum mereka tiba, kita harus membuat pergerakan sendiri. Shibai akan segera mengetahui semuanya, dan dia tidak akan berhenti sampai menghancurkan kita. Boruto mengangguk, meskipun masih ada keraguan dalam hatinya. Lalu, bagaimana kita keluar dari sini? Kita tidak bisa bertarung dari dimensi ini. Kita harus kembali ke dunia manusia dan memulai pergerakan kita. Uchushi memejamkan matanya sejenak, kemudian membuka tangan kirinya. Energi berputar di sekitarnya, menciptakan pusaran dimensi yang pelan-pelan terbuka. Aku akan membuka portal menuju dimensi manusia. Kita akan kembali ke sana, tetapi ingat, Shibai pasti sudah mengetahui gerakan kita. Dia akan mengirim seluruh pasukannya untuk mencarimu. Oleh karena itu, jangan bergerak sendirian. Gunakan Jogan untuk bertahan, dan aku akan membawamu kembali ke sini jika situasi menjadi terlalu berbahaya. Boruto menatap pusaran dimensi yang mulai terbentuk, hatinya berdebar kencang. Baiklah, kita akan memulai semuanya dengan melenyapkan Shinju dan dapatkan tubuh inti Jubi. Adegan kembali ke dimensi Shinju, di mana kekuatan dahsyat dari Shibai tampak semakin tak tertandingi. Setelah berhasil menyerap Togedama milik Mamushi, Shibai kini berdiri di hadapan para Shinju lainnya, yang mulai diliputi rasa takut dan putus asa. Energi kosmik yang mengalir dari tubuh Shibai terasa begitu menekan,
seakan menciptakan beban gravitasi yang luar biasa berat di sekitar mereka. Jura, Hidari, dan Shinki mencoba menyusun strategi untuk bertarung, namun Shibai tampak tak terpengaruh sedikit pun oleh perlawanan mereka. Dengan senyum penuh ejekan, Shibai berkata, "Itulah takdir kalian. Kalian hanyalah alat, diciptakan untuk satu tujuan, menjadi sumber kekuatan bagi para Otsutsuki. Tak peduli seberapa kuat kalian mencoba melawan, kalian hanyalah cangkang kosong yang akan kembali ke bentuk asal kalian." Mata Matsuri, yang melihat Mamushi diserap oleh Shibai, penuh dengan rasa takut. Dia tahu, jika mereka tidak segera mengambil tindakan, mereka akan berakhir dengan cara yang sama. Dalam sekejap, Matsuri mencoba menggunakan tanda cakaran dimensi untuk melarikan diri. Cahaya biru menyilaukan muncul di sekelilingnya, membuka celah dimensi menuju tempat lain. Tetapi sebelum Matsuri berhasil melangkah sepenuhnya, Shibai sudah berdiri di depannya, seolah-olah mampu berpindah melalui ruang dan waktu tanpa hambatan. Dengan satu gerakan cepat, Shibai merubah tangannya menjadi bentuk energi tajam yang menakutkan, mirip dengan teknik yang pernah digunakan oleh Mamushi sebelumnya. Dia mencengkram Matsuri dengan mudah, mengangkat tubuhnya yang penuh keringat ketakutan. "Kau mencoba lari? Lucu sekali, kalian semua hanyalah alat bagi para dewa. Bahkan ketika kau berpikir kau bebas, kau hanya bergerak sesuai dengan takdir yang sudah kutentukan," kata Shibai dengan tawa dingin. Hidari dan Shinki, yang menyaksikan kejadian itu dari kejauhan, berusaha menyelamatkan Matsuri. Hidari kembali melesat maju dengan teknik Chidori, namun serangan tersebut tak lebih dari sekelebat cahaya di mata Shibai. Dengan satu gerakan jari, Shibai menggunakan Shinra Tensei dan melemparkan Hidari jauh ke belakang, tubuhnya menghantam tanah dengan keras, membuatnya tak berdaya untuk sementara waktu. Shinki, yang terkenal dengan kemampuannya mengendalikan pasir besi, segera melepaskan serangannya. Pasir besi hitam yang berkilauan kali ini terbentuk menjadi ribuan jarum tajam yang menyerang Shibai dari berbagai arah. Namun, Shibai dengan santai menggerakkan tangannya, menciptakan perisai gravitasi yang begitu kuat, sehingga seluruh serangan pasir besi terhenti di udara, sebelum hancur menjadi butiran kecil. Menggelikan, Shibai berbisik sambil tertawa kecil. "Kalian berpikir bisa melawanku? Dengan kekuatan seperti itu?" Dalam sekejap, tubuh Matsuri hancur di tangannya, menyisakan Togedama yang berkilauan. Mata Jura membelalak melihat kejadian itu, tetapi dia tahu, meski diliputi rasa ngeri, melawan adalah satu-satunya pilihan. Shinki kembali mencoba menyerang Shibai, kali ini dengan membentuk cakar pasir besi raksasa yang siap menghantam tubuh Shibai dengan kekuatan penuh. Kali ini, serangan Shinki tersebut juga ditambahkan Bijudama yang dikeluarkan oleh Jura. Serangan tersebut meluncur cepat ke arah Shibai, namun, seolah tak merasakan apapun, Shibai hanya berdiri tenang, membiarkan serangan itu menghantam tubuhnya. Saat cakar pasir besi menghantam Shibai, tubuh Shibai sama sekali tidak bergeming. Tidak ada luka, tidak ada rasa sakit, tidak ada efek apapun. Dengan senyum penuh kemenangan, Shibai mengangkat tangannya, menarik Togedama Matsuri ke arahnya dan menyerapnya dengan mudah ke dalam tubuhnya. "Satu lagi yang kembali pada tuannya," gumamnya, sambil memejamkan mata dan merasakan kekuatan yang terus mengalir ke dalam dirinya. Melihat hal itu, Jura, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin para Shinju, hanya bisa menggertakkan giginya. Meski dia sangat ingin melawan, Jura tahu bahwa kekuatan mereka tak sebanding dengan Shibai. "Shibai, kau benar-benar monster," kata Jura dalam hatinya, diliputi keputusasaan. Bahkan Hidari yang berusaha bangkit kembali, tampak tak berdaya setelah serangan Shibai sebelumnya. Shinki, yang juga telah kehabisan energi, hanya bisa berdiri dengan tubuh yang gemetar, menyadari bahwa mereka telah kalah telak. Shibai adalah kekuatan sejati dari kosmik yang tak bisa dilawan dengan cara biasa. Kekuatan Shinju yang seharusnya luar biasa, hanya menjadi makanan bagi Shibai yang jauh melampaui kekuatan mereka. Dengan satu gerakan cepat, Jura memutuskan bahwa bertahan lebih lama di sini hanya akan menyebabkan kematian yang sia-sia. Dia mengulurkan tangannya, membuka portal dimensi dengan seluruh kekuatan terakhir yang ia miliki. "Hidari, Shinki, kita harus pergi. Sekarang," serunya dengan suara putus asa. Shibai kemudian tertawa dan berkata, "Kalian berniat melarikan diri? Lakukan saja sesuka kalian." Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto to Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih,
dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.